Baik, saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afrizal Umami dari kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi berbicara secara umum dan tujuan-tujuan dari berbicara. Ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah keterampilan berbicara. Baik, saya langsung aja mulai ke materinya langsung. Ya, pembahasan yang pertama yaitu tujuan berbicara secara umum. Tujuan berbicara secara umum merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, sosiologis, semantik, dan lingkungan. Lingkungan demikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Sebagai sarana komunikasi berbicara tidak hanya menyampaikan gagasan, bicaraan kepada pendengarnya gitu, tapi lebih jauh dari pembicaraan pun dilakukan. Yang dibutuhkan seseorang berbicara untuk melakukan pembicaraan gitu. Seseorang pembicara untuk melakukan pembicaraan menentukan tujuan berbicara. Berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain gitu. Diartikan tujuan sosial, tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan instrumental. Kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara di dalamnya gitu. Berbicara merupakan ekspresi diri, pembicaraan merupakan kemampuan mental motorik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu, berbicara merupakan keterampilan berbahasa, menyampaikan pendengar, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, berbicara dengan tujuan memperjelas wawasan, dengan pembicaraan dengan tujuan memberi gambaran suatu objek, berbicara dengan tujuan memberi gambar suatu objek, berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat gitu. Itu tadi tentang penjelasan secara umum berbicara. Baik, langsung saja ke tujuan-tujuan dari berbicara. Dari berbicara itu ada 4: tujuan sosial, tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan tujuan instrumental. Tetapi saya akan menjelaskan 2 tujuan saja, yaitu tujuan sosial dan tujuan ekspresif. Sebenarnya yang ditulis sama Pak dosen itu satu tujuan saja, tetapi saya mohon minta maaf saya menjelaskan 2 tujuan agar durasi videonya semakin lama dan juga bahasanya semakin jelas gitu. Baik, tujuan di sini yang pertama tujuan sosial manusia. Sebagai makhluk sosial menjadikan keterampilan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep gitu dari diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan menghindari tekanan serta ketegangan gitu. Dengan bahasa manusia dapat menunjukkan siapa dirinya, siapa jadi dirinya, orang tidak dirinya orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa dirinya gitu, dan sebagai peran sebagai makhluk sosial gitu. Mungkin dapat kita mengamati bagaimana seorang anak yang kehidupan sehari-harinya pada umumnya ketika harus terjun ke masyarakat, dia memahami proses adaptasi yang cukup lama. Hal ini terjadi karena bagaimana kehidupan sosial yang sesungguhnya baru dirasakan atau baru terjadi di dirinya. Hal ini terjadi karena bagaimana kehidupan sosial yang sesungguhnya baru merasakan yang mereka rasakan gitu. Nah, yang kedua itu tujuan ekspresi berbahasa atau tujuan ekspresif berbicara. Dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, perasaan, pembicaraan kepada orang lain. Ekspresif dalam bentuk bahasa juga terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang di luar dari pembicaraan gitu. Dengan bahasa yang penuh kasih sayang, seorang dengan menggunakan perasaan kepada anaknya, didukung belayan halus rambutnya. Seseorang mahasiswa dapat mengekspresikan rasa cinta kepada seseorang mahasiswi dengan bahasa, kadang-kadang didukung oleh simbol-simbol di luar bahasa. Misalnya rasa empati terhadap penderitaan orang lain pun dapat diungkapkan dengan bahasa gitu. Jadi baik, tadi tujuan-tujuan dari
berbicara, ada tujuan sosial dan tujuan ekspresi berbahasa. Sebenarnya ada dua tujuan lagi, yaitu tujuan instrumental dan tujuan ritual. Tapi yang saya jelaskan hanya tujuan ini, hanya dua tujuan ini saja, yaitu tujuan ekspresif dan tujuan sosial. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman semua dan kepada Bapak dosen yang terhormat. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah sebut. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.